Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas kasus sosial mengenai maraknya penggunaan narkoba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang. Penggunaan narkotika ini seakan-akan sedang menjadi tren di semua kalangan. Menurut BNN Republik Indonesia, hasil survei nasional prevalensi penggunaan narkotika aktif pada tahun 2023 mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Penggunaan narkotika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan hasil yang tinggi. Menurut Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka prevalensi penggunaan narkotika aktif mencapai 24.038 orang atau setara dengan 1,68% dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Sekreskrim Narkoba Polresta Pangkal Pinang mengatakan terdapat 64 kasus dengan 72 tersangka pada tahun 2024. Berbanding terbalik dengan tahun 2023, terdapat 60 kasus dengan jumlah tersangka 68 orang. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Dari tahun 2023 sampai dengan 2024, untuk 2024 sampai dengan saat ini, di akhir November ini kita sudah ungkap kasus sebanyak 64 kali, 64 kasus dengan jumlah tersangka itu 72. Berbanding dengan tahun 2023 itu sebanyak 60 kasus dengan pelakunya 68. Tentang umur ataupun anatominya itu kebanyakan rata-rata umurnya sudah di atas 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Itu untuk umur. Kalau yang anak yang di bawah umur tadi kebanyakan itu rata-rata umurnya 17 lebih tapi belum masuk 18. Kalau peningkatan untuk jumlah data jelas dari 2023 itu kan 61. Kalau sekarang 2024 sekarang 64. Berarti sudah naik 3 kasus ya. Sudah 3 kasus itu berarti hampir 5% ya, kurang lebih hampir 5%. Termasuk juga untuk jumlah pelakunya yang tahun 2023 dari 68 sekarang sudah 72. Ini belum habis tahun. Kemungkinan juga kita masih bisa mengungkap itu dari jumlah total seluruhnya. Selain membahas kasus ini dari berbagai sumber, kami juga akan membahas kasus ini dari berbagai perspektif. Hubungan penyalahgunaan narkoba dengan ilmu ekonomi adalah memburuknya kondisi ekonomi di suatu negara tersebut. Menurut Badan Narkotika Nasional, kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun rupiah dan angka tersebut hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengonsumsi narkoba setiap tahunnya. Kondisi ini berkaitan dengan teori permintaan dan penawaran yang dikemukakan oleh Arshad Marshall, yang menyebutkan bahwa permintaan narkoba seringkali bersifat inelastis, dalam artian harga tidak terlalu mempengaruhi konsumsi masyarakat, di mana masyarakat yang sudah kecanduan akan terus membeli narkoba walaupun harganya melambung tinggi. Solusi yang dapat diberikan oleh ilmu ekonomi adalah mengawasi transaksi keuangan untuk mencegah pendanaan aktivitas narkoba. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan tentang narkotika bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sinetis maupun seminetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan dalam golongan-golongan terkait undang-undang ini. Ada juga pasal 1 butir 15 menyatakan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan suatu sanksi pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkotika yang tidak melaporkan anaknya kepada pihak yang berwenang.
Dan pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua atau wali pecandu narkotika wajib melaporkan anaknya kepada pihak yang berwenang. Jika tidak melaporkan anaknya kepada pihak yang berwenang, maka akan diberi denda sebesar 1 juta rupiah dan 3 bulan lamanya dikurung. Nah, pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa bagi pecandu narkotika yang sudah wajib umurnya wajib melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Jika tidak melaporkan dirinya, maka akan dikenai denda sebesar 2 juta rupiah dan dikurung selama 6 bulan. Nah, ada juga solusi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, kita harus melakukan kampanye anti penyuluhan narkoba. Yang kedua, kita harus melakukan pendidikan dan pelatihan antar kelompok sebaya. Nah, yang terakhir, kita melakukan mengendali dan mengawasi produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Dalam ilmu psikologi, pengguna narkoba dipahami sebagai individu yang terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif dengan berbagai latar belakang yang beragam. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan narkoba ini adalah akibat dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan seringkali melibatkan masalah kesehatan mental, ketergantungan fisik, serta pengaruh terhadap lingkungan sosialnya. Untuk mempelajari perilaku pengguna narkoba, terdapat teori dalam ilmu psikologi yang mendasari mengapa seseorang tersebut bisa terjerumus dalam menggunakan narkoba. Yang pertama ada teori pembelajaran sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Ia menyatakan bahwa seseorang mempelajari perilaku baru adalah dengan mengamati dan meniru perilaku dari orang lain. Lalu ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan dikemukakan oleh Harold Cayley. Ia menyatakan bahwa seseorang yang mulai menggunakan narkoba akan menimbulkan ketergantungan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendekatan dalam mengatasi kecanduan narkoba perlu melibatkan terapi psikologis seperti konseling, terapi perilaku kognitif, serta dukungan sosial yang kuat untuk membantu pemulihan individu. Dalam konteks teori fungsionalisme struktural menurut Robert Camerton, penggunaan narkoba dipahami sebagai respon terhadap ketegangan sosial, terutama ketika individu merasa sulit untuk mencapai tujuan hidup mereka. Ada beberapa saran kebijakan dan pendekatan untuk mengurangi ketegangan sosial dan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Yang kedua, pendidikan dan pemberdayaan sosial. Yang ketiga, melakukan rehabilitasi dan integrasi sosial bagi pengguna narkoba. Yang keempat, memperbaiki struktur sosial yang mendukung. Yang kelima, mengurangi stigma terhadap penyalahgunaan narkoba. Kami juga sudah melakukan wawancara kepada pengguna narkoba terkait dengan apa sih alasan mereka menggunakan narkoba tersebut. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.